Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda di hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, di video kali ini saya akan menginfokan pengalaman menggunakan pinjol modal nasional beberapa tahun yang lalu, ya, yang jelas sebelum tahun 2024. Jadi buat teman-teman semuanya yang penasaran apa saja yang terjadi ketika menggunakan pinjol modal nasional di tahun-tahun sebelumnya, sebelum ada aturan dari Otoritas Jasa Keuangan tentang penerapan persentase bunga maksimal 0,3% per harinya. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah menggunakan pinjol modal nasional, boleh kalian berbagi pengalaman dengan menuliskan di kolom komentar. Perlu kalian ketahui, pinjol modal nasional ini merupakan salah satu perusahaan pinjaman online yang sudah legal dan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Pada prakteknya, pinjol modal nasional beberapa tahun yang lalu menerapkan tenor satu pilihan, yaitu 14 hari. Jadi ketika kalian meminjam uang di pinjol modal nasional, ini nominal pinjaman 1 juta rupiah, dan dicairkan ke rekening Anda 723.000, dan dalam waktu 14 hari sejak pencairan dana ke rekening kalian, Anda akan diminta untuk mengembalikan dana 1.140.000. Jadi persentase bunganya lumayan besar juga karena ada potongan administrasi di awal. Buat teman-teman yang pernah menggunakan pinjol modal nasional dan pengalamannya mungkin sama dengan yang pernah saya alami dulu, silakan kalian bisa tuliskan pengalaman kalian di kolom komentar. Siapa tahu apa yang kalian sampaikan bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya yang saat ini sedang kepanikan, sedang ketakutan karena menggunakan pinjol modal nasional lalu tidak bisa membayarkannya, sampai telat bayar atau bahkan gagal bayar, dan setiap hari pasti akan ditagih oleh DC pinjol modal nasional yang setiap hari menelepon melalui chat WhatsApp, menelepon langsung, mengirimkan SMS dan sebagainya. Itu adalah jenis pola-pola penagihan yang dilakukan oleh DC pinjol modal nasional agar kalian segera melakukan pembayaran. Dan tidak sedikit pula ada DC pinjol modal nasional yang menakut-nakuti akan mendatangkan DC lapangan, akan menyerahkan data-data kalian yang telat bayar itu ke bagian lapangan. Tapi pada faktanya, kalau kita berbicara masalah DC lapangan modal nasional, menurut pengalaman yang sudah pernah saya alami dulu, itu tidak pernah ada DC lapangan dari modal nasional datang ke rumah. Walaupun kita mau telat bayar 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, bahkan telat bayar 1 tahun, 2 tahun, DC modal nasional itu tidak datang ke rumah. Lalu nilai nominal utang berapapun, mau itu utang kalian 1 juta rupiah, 2 juta rupiah, 3 juta rupiah, dan seterusnya, mau 100 juta rupiah pun utang kalian, DC pinjol modal nasional itu tidak datang ke rumah. Hanya melakukan penagihan-penagihan yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui SMS, melalui telepon, melalui voice note di WhatsApp, dan juga melalui video call melalui WhatsApp. Dan ketika melakukan video call juga biasanya si DC pinjol tersebut tidak menampilkan wajahnya. Jadi kameranya diarahkan ke tempat lain, ke tempat yang agak gelap dan wajahnya tidak kelihatan. Biasanya ada yang seperti itu. Makanya buat teman-teman semuanya yang pernah menggunakan pinjol modal nasional dan pengalaman kalian berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar, karena itu bisa jadi dijadikan referensi buat teman-teman yang lain agar tidak panik, agar tidak takut ketika mengalami telat bayar atau gagal bayar di pinjol modal nasional. Karena pada faktanya gagal bayar di pinjaman online manapun termasuk modal nasional itu tidak ada yang menakutkan. Yang menakutkan adalah diri kita sendiri, pikiran kita sendiri yang memikirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, yang memikirkan hayalan-hayalan di saat kepanikan yang luar biasa karena kalian merasa bersalah mempunyai utang di pinjol modal nasional, sehingga hal yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan. Ketika ada DC pinjol yang bilang sudah ada di depan rumah Anda langsung panik. Padahal pada faktanya setelah dicek ke depan rumah Anda, DC pinjol itu tidak ada. Terus juga ketika ada DC pinjol yang menyampaikan bahwa DC pinjol tersebut lagi di perjalanan menuju rumah Anda pasti akan panik, cemas, dan takut benar-benar si DC pinjol tersebut datang ke rumah Anda. Padahal pada faktanya itu hanya menakut-nakuti saja. Jadi buat teman-teman semuanya, gagal bayar di pinjol manapun, mau legal atau ilegal, kalau kalian bisa menyikapinya dengan tenang, dengan tidak panik, insya Allah segala macam permasalahan ketika gagal bayar di pinjaman online tidak akan terjadi apa-apa, dan kalian akan tetap baik-baik saja dan tetap bersikap bodoh amat atas semua yang akan terjadi. Dengan seperti itu, semua gagal bayar di pinjaman online, mau ratusan pinjol, mau puluhan pinjol, akan tetap aman.
jika kalian bisa mengamankan diri kalian, bisa mengamankan pikiran kalian, dan tidak memikirkan sesuatu yang belum pernah dan belum tentu terjadi. Oke teman-teman, semoga sharing ini bermanfaat dan kalian tetap semangat siapapun Anda yang saat ini sedang mengalami keterlambatan pembayaran, baik itu di pinjol modal nasional atau pinjol yang lain, yang pasti harus tetap semangat. Permasalahan kalian ketika tidak bisa membayar utang di pinjol itu adalah karena kalian sudah tidak punya uang lagi, tidak punya kemampuan lagi untuk membayar utang di pinjol modal nasional, sehingga yang harus kalian lakukan adalah mencari uang sebanyak-banyaknya, mencari uang dari manapun itu, asal jangan minjol lagi, asal jangan berutang lagi. Lebih baik kalian beraktivitas mencari peluang-peluang untuk mendapatkan uang, cari sebanyak-banyaknya rezeki yang lebih halal, tidak harus meminjam uang riba di pinjaman online manapun. Dengan seperti itu, insya Allah hidup kalian akan lebih berkah, tanpa harus mengandalkan setiap hari meminjam uang riba di pinjaman online modal nasional. Oke, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat. Perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.